Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang baru saja bergabung, selamat malam dan selamat datang di Let's Talk Show IKA Medika. Sebelum kita mulai, saya mau cek-cek dulu nih di kolom komentar. Nanti yang mahasiswa FK Undip bisa ditulis mahasiswa, nanti yang sudah alumni bisa disertakan angkatan berapa, agar kita semua bisa mengetahui dan saling menyapa. Gitu. Nah, teman, sobat saya semuanya, pasti banyak dari kita yang pernah bertanya apakah perjuangan panjang di kampus kedokteran itu benar-benar sepadan. Apakah jaga dan belajar tanpa henti itu benar-benar bisa mengantarkan kita ke mimpi yang kita inginkan. Nah, lewat talk show Kampus Mengantar Alumni Menginspirasi, malam ini kita ingin membuktikan bahwa kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat membentuk arah hidup. Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita sudah bersama salah satu alumni FK Undip yang perjalanan karirnya sangat inspiratif. Beliau memulai langkah dari FK Undip melewati berbagai fase pendidikan hingga kini berkiprah sebagai dokter spesialis di bidang yang dikenal penuh tantangan. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya mau tanya nih ke Sobat Sehat, nanti saya sebutnya Sobat Sehat saja ya, di kolom komentar. Mungkin siapa di sini yang masih berjuang di FK Undip sebagai mahasiswa? Ini bisa ramaikan di kolom chat ya, kawan-kawan Sobat Sehat sekalian. Dan siapa yang alumni, nanti juga bisa drop di live chat, agar live chat ini interaktif. Oke, sudah mulai bermunculan ya. Wah, banyak mahasiswa ini, dan juga alumni juga banyak ini yang menonton. Oke, langsung saja. Oke, halo Kak Eliazar. Ya, malam ini kita akan membahas perjalanan kuliah, perjuangan meraih cita-cita hingga realita profesi dokter saat ini. Talk show kita, obrolan dan perbincangan ini bukan hanya informatif, tapi juga bisa menjadi penyemangat dan pengingat bahwa setiap proses punya waktunya sendiri-sendiri. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Panji Utomo, spesialis bedah torak kardiovaskular, subspesialis JPK Konsultan. Alumni FK Undip angkatan 2002. Wah, saya saja belum lahir itu ya. Namun dokter sudah berkuliah gitu. Oke, selamat malam Dokter Panji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bergabung ya. Bagaimana kabar Dokter Panji? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Dokter, ini memang jaringan atau bagaimana ya? Agak putus-putus ya? Sih tidak, cuman ini rekamannya dokter. Oh, oke, coba saya pindah ruangan kali, mungkin jaringan kali. Oh, di sana hujan dokter. Di sini Tembalang nih juga hujan nih di sini. Iya, Jakarta hujan tiap hari. Emang lagi musimnya ya. Oke, lebih jelas ya? Sebenarnya belum kelihatan muka dokter ini. Oh, belum kelihatan. Sekarang? Masih belum ini dokter. Atau kameranya coba dibuka? Kameranya coba dibuka. Iya, mungkin. Sudah kelihatan. Udah ya? Oke. Sudah. Oke, selamat malam Dokter Panji. Ini saya betul kan memanggilnya dengan Dokter Panji? Panggil Panji juga boleh. Ya. Bukannya akhir-akhir ini, apakah cukup sibuk atau bagaimana? Sibuk terus ya. Apa namanya dokter ya. Pasti sibuk terus, pasti tiap hari. Oke, begitu. Sekarang sedang untuk kalau boleh tahu nih praktik di mana saja nih dokter? Jadi ya sama seperti dokter-dokter lain ya. Jadi kita ada 3 tempat praktek, tapi yang utama
Saya sehari-hari di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, di bagian bedah jantung pediatrik, di Selipi, Jakarta Barat. Saya utamanya sehari-hari di situ. Oke. Wah sudah mulai ramai ya ini. Oke, dokter, kita ini nanti selama 30 menit sampai 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait kilas balik perjalanan dokter semasa preklinik dan koas gitu ya, dok. Kita santai-santai berbicara saja. Ya. Oke. Dokter, malam ini kita ingin mengajak teman-teman, terutama siswa FK Undip dan alumni yang sudah hadir di sini nantinya untuk melihat perjalanan kampus itu. FK Undip bisa benar-benar mengantarkan alumni seperti dokter Panji menjadi pribadi yang menginspirasi. Oke, saya mulai dulu dari awal dulu ya, dok ya. Ya. Panji ini kalau kita boleh flashback nih masa sama koas di FK Undip. Ya. Apa sih sosok dokter Panji pada masa-masa jadi mahasiswa preklinik ini? Kegiatan apa yang diikuti? Mungkin bisa diceritakan, dokter? Kegiatan apa? Saya masuk kuliah itu di FK Undip, dulu masih di Gunung Gerintik ya, Bergota ya, kampusnya ya. Jadi belum di Tembalang dulu kampusnya, masih di bawah, masih jadi satu sama RSDK ya. Itu tahun 2002 ya. Saya dulu perantau dari Jakarta. Saya ngekos di Jalan Veteran waktu dulu, di rumahnya Profesor Hardiman, staf di bagian anak dulu ya, almarhum Profesor Hardiman. Saya dulu ngekos di situ. Ya sehari-hari kita kuliah. Terus apa ya? Yang jelas kalau selain kuliah tentunya ya kita membentuk ini ya, pergaulan ya teman-teman ya, banyak bergaul dengan kakak kelas, adik kelas, dan tentunya yang nantinya akan banyak membantu kita selain nilai akademik kita, tentunya juga hubungan yang baik dengan teman sejawat, kakak kelas, junior ya, semuanya itu yang nanti akan membantu kita dalam berkarir ke depannya seperti itu. Oke, baik. Tadi saya sempat dengar dokter ini banyak bersosialisasi sepertinya ya. Ya. Gitu. Nah, kalau boleh saya tahu, dokter ini mahasiswa yang seperti apa sih? Apakah rajin nih kutu buku, diam di perpus, atau justru malah main gitu dulu? Nah. harus seimbang. Jadi belajar juga penting. Cuman memang saya ini bukan yang paling pinter satu angkatan, enggak juga ya, tengah-tengah lah. Yang jelas sih saya lulus sih tepat waktu, alhamdulillah. Tidak ada yang ngulang. Jadi tetap belajar itu tetap penting ya, tapi juga jangan jangan sampai kita dunianya hanya datang kuliah belajar ya. Tetap harus bergaul, harus mengenal teman-teman FK, baik senior, adik kelas, juga bergaul dengan teman-teman dari kampus-kampus lain ya, dari fakultas-fakultas lain. Kebetulan pada saat itu waktu saya kuliah itu saya juga anggota di BEM ya, juga anggota di Senat ya, waktu itu ya. Sempat jadi ketua Senat juga, wakil presiden BEM juga pernah. Jadi memang cukup aktif di organisasi, sehingga memang penting buat menjalin sosialisasi dengan teman-teman yang nantinya itu pasti akan ada gunanya, pasti akan membantu kita buat nanti kedepannya dalam kita berkarir seperti itu. Wow, ini saya sempat mendengar dan terpantik gitu bahwa dulu pernah di wakil presiden BEM, begitu ya? Ya. Berarti ini senior saya ini, karena saya juga di BEM 3 tahun
Ah, Mm-mm. ada yang komen ini, ada ketua BEM pada periode saat ini, Davon Mm. Ave. Oh, ini lagi ada di live chat. Ah, ah. Terus juga di senat. Eh, cukup aktif ya dokter ya. Padahal Ya cukup aktif. Biar apa namanya banyak kenalan, banyak karena ya dengan itu membuka banyak wawasan kita, membuka banyak jalan ya apa namanya karena kita kan nggak tahu ya nanti ke depannya kita seperti apa. Semakin banyak jalan yang kita buka, semakin banyak pintu yang kita buka, sehingga kesempatan-kesempatan itu akan semakin banyak. Sehingga saya juga dulu nggak tahu apakah saya akan berkarir seperti apa. Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang baik yang banyak bantu saya ya. Akhirnya saya jadi orang yang seperti sekarang ini. oke, ini dokter Haris tanya ini. Mm-mm. Kita jawab aja ya biar kita interaktif saja ya dokter ya. Ya, Saya bacakan bagaimana bagi waktu antara wakil ketua BEM dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Monggo dijawab dokter. bagaimana membagi waktunya? Insya Allah sih bisa-bisa aja sih apa namanya. Ya kuliah kan jamnya sama ya, kita punya 24 jam ya apa namanya kuliah sih waktunya kan nggak seharian penuh kuliah, pasti ada waktu lah buat apa namanya tetap berorganisasi, bersosialisasi sama teman-teman, main juga masih ada waktunya main sama teman-teman ya. Jadi ya apa namanya seperti yang saya bilang tadi ya apa namanya saya bukan orang yang sangat ambisius jadi belajar terus itu enggak juga, jadi semuanya itu harus seimbang. Jadi kalau ditanya apa tipsnya buat bagi waktu ya alhamdulillah sih ada aja sih waktunya bisa-bisa aja sih karena yang jelas sih jangan dihabiskan waktunya tuh semuanya kita terkungkung hanya belajar saja atau apa, yang jelas itu bersosialisasi itu juga penting. Oke. Ada lagi nggak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sewaktu dokter Panji berkuliah? Tadi saya mendengar bahwa dulu tuh nggak tahu ingin berkarir seperti apa. Nah ini menjadi dulu tuh sempat kepikiran nggak sih untuk jadi spesialis BTKV gitu? Mm-mm. Itu Jadi oh ya. saya dulu itu yang menginspirasi saya untuk jadi dokter BPKV adalah jadi waktu saya koas itu jadi ada dulu anekdot dimana kalau misalnya koas paling terakhir ya stase paling terakhir itu biasanya nantinya akan jadi ya kalau saya stase terakhir itu mata, biasanya nanti koas-koas di situ banyak yang jadi dokter mata. Stase terakhir kulit ya banyak yang jadi dokter kulit. Nah kebetulan saya stase terakhir itu stase bedah ya. Stase bedah dulu saya yang menginspirasi saya ada dua orang penting dalam di FK Undip yang menginspirasi saya. Satu itu adalah dokter Sahal. Jadi saya waktu itu stase bedah, begitu saya masuk di OK Jantung. Itu celingak-celinguk, mungkin kalau kalian udah pernah stase di jantung, OK Jantung tuh semuanya sibuk sendiri-sendiri ya, ada yang sibuk di mesin jantung paru, ada yang sibuk di anestesi, sibuk dokter bedah. Koas masuk tuh dicuekin biasanya ya, dikacangin lah, dicuekin masuk di sana. Saya sama teman sekelompok saya stase koas di situ diem berdiri di pinggir kayak cicak gitu ya di dinding OK, nggak ada yang nyapa. Tiba-tiba dokter Sahal masuk, langsung nyapa kami gitu. Oh kalian koas ya? Kalian mau ngapain? Mau lihat operasi jantung? Sini saya ajarin. Kita diajak masuk, kita dijelasin, baca apa namanya kateterisasi, pemeriksaan segala macam. Kemudian kita ikut operasinya. Nah barulah di situ saya ngelihat operasi jantung itu seperti apa ya. Jantung tadinya berdenyut, kemudian tiba-tiba dihentikan, kemudian diperbaiki, kemudian didenyutkan kembali. Nah itu apa namanya, itu peristiwa yang pada saat itu membekas sekali kepada saya. Dan kemudian itu satu. Yang kedua adalah dokter Eri Andar. Jadi waktu saya mau lulus, saya menghadap sama dokter Eri Andar. Saya bertanya, dok, saya mau ambil spesialis, saya mau ambil di bidang bedah, kira-kira apa yang saya ambil gitu ya. Kemudian beliau, kita ngobrol,
Nah, dokter Eriander tuh bilang gitu ya, kamu apa namanya kalau mau cari yang apa namanya sesuai dengan kamu, sesuai dengan kepribadian kamu suka yang apa namanya banyak adrenalin atau apa ya, ambil BTKV, dia bilang gitu dokter Eri. Oh baik ya, akhirnya ya begitulah, akhirnya perjalanan saya mendaftar dan akhirnya ya saya ambil spesialis di BTKV seperti itu. Oh, akhirnya ya menemukan spesialitinya. Dari anekdot stase paling terakhir menjadi itu stasenya, maksudnya menjadi spesialisasinya begitu. Iya, dulu itu dibilangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya stase paling akhir penyakit dalam gitu, biasanya koas-koas di stase tersebut biasanya nantinya banyak yang jadi dokter penyakit dalam. Stase terakhir saraf ya banyak yang jadi dokter saraf seperti itu. Oke, ini di kolom chat ini, nah ini ketua BEM-nya ini nanya ini karena dia mau koas, terus dia nanya nih, waktu koas bagaimana dok? Nah mungkin ada nggak sih dok tipsnya untuk menghadapi koas ini bagaimana? Untuk nih yang mau koas ini, saya sedang kos di tempatnya dokter Sahal dok kebetulan. Oh. Salah ya BTKV ya ini ya. Ya, dokter Sahal BTKV ya. Ya, beliau salah satu yang memberi saya inspirasi ya. Jadi waktu menjalani koas ya tetap belajar ya, dijalani. Tentunya sering kita apa namanya? Dulu zaman saya kuliah itu sebetulnya kalau koas itu kan sering kita banyak melihat apa yang, jadi kalau waktu zaman kita kuliah kita benar-benar ujian itu kan sesuai apa yang kita pelajari dalam kuliah ya. Nah pada saat koas itu kita sering menemukan hal-hal yang sebetulnya tidak ada di buku ya, seperti bagaimana menghadapi pasien ya, bagaimana menghadapi pasien dengan berbagai masalah dalam hidupnya. Dan ini kemampuan ini adalah bukan kemampuan yang dapat kita pelajari dari kita baca buku. Kita justru banyak mempelajari soft skill seperti itu, bagaimana menghadapi pasien dengan berbagai masalahnya, pasien dari berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang masalah. Itu semua banyak kita pelajari kalau kita banyak bersosialisasi ya. Kita banyak berorganisasi, kita akan bertemu berbagai macam manusia dengan berbagai macam sifatnya. Tentunya itu sangat membantu nanti kita kalau koas ya, kita ketemu pasien yang dengan segala macamnya. Bayangin kamu kalau misalnya lagi ujian penyakit dalam gitu ya, ujian penyakit dalam terus disuruh anamnesis pasien. Kalau pasiennya nggak kooperatif gitu ya, kan ujiannya juga jadi berantakan. Jadi penting kita memiliki soft skill bagaimana menghadapi pasien dengan berbagai latar belakang ya. Jadi kita tahu tuh, oh kalau pasiennya seperti ini saya harus bagaimana, pasiennya seperti ini saya harus bagaimana. Jadi seperti saya bilang tadi, selagi masih sempat ya, terutama pada saat masih sebelum koas ya, bisa berorganisasi ya. Belajar juga penting, itu yang paling utama ya, tapi jangan dilupakan tetap berorganisasi. Jangan lupa juga bermain sama teman-teman yang seangkatan, kakak kelas sama adik kelas, seperti itu. Oke, ini poin-poin yang saya tangkap yang mungkin harus ditekankan kepada mahasiswa baik koas ini adalah belajar, berorganisasi dan juga bersosialisasi itu penting. Jadi nggak hanya kita belajar terus-menerus gitu ya. Ya. Saya bacakan terkait pertanyaannya. Ya. Mohon untuk tips saat nanti menjalankan internship, terutama agar persiapan ke studi selanjutnya maksimal. Hehehe. Bagaimana nih dok? Oke, internship ya. Zaman saya dulu belum ada internship, jadi saya agak kurang relate ya. Tapi kurang lebih internship itu kan kita sebagai saya gambaran saya ya, kalau internship itu kan kita ada di suatu fasilitas kesehatan, Fasiankes ya, terus kita
menjadi seperti seorang dokter umum ya di sana ya. Kurang lebih mungkin mirip-mirip seperti kalau misalnya kita kompre ya, kalau koas itu ya mungkin mirip-mirip seperti kita kompre. Yang jelas satu, kalau di tempat yang baru, tempat yang bukan tempat kita ya, bukan tempat kita yang biasa, kita harus menyesuaikan diri di tempat yang baru tersebut ya. Biar bagaimanapun kita tamu ya. Terus kalau kalian sudah punya pandangan saya mau menjadi dokter seperti apa, itu kalau bisa ya mulai mendekati tuh, misalnya pengen jadi dokter bedah, ada dokter bedah di situ, ya dekati dokter bedahnya, ya didekati, dilihat kira-kira kebiasaan seperti apa. Nah, seringkali ini mungkin kita sebut dengan seperti proses magang, ya. Jadi bilang sama dokter bedahnya, dok saya tertarik untuk mengambil misalnya program studi bedah, ya, atau ke dokter penyakit dalam, saya ingin mau ngambil program studi penyakit dalam. Nah, dengan adanya paparan yang lebih tersebut, lebih banyak ya, seperti proses magang, kita jadi tahu dunia apa yang akan kita ambil nantinya. Apalagi kan kita ngambil spesialis itu kan hanya bisa satu ya, nggak bisa kamu jadi dokter penyakit dalam terus ngambil jadi dokter bedah gitu kan, nggak bisa ya, harus salah satu ya. Dan itu akan kalian jalani seumur hidup ya, seumur hidup sampai pensiun ya, jadi dokter penyakit dalam ya seumur hidup. Nggak bisa kalian, aduh bosan lah ganti aja jadi dokter bedah, atau dokter bedah bosan lah ganti jadi dokter saraf gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi itu akan adalah kegiatan yang akan kalian jalani seumur hidup. Nah, jadi kalian harus tahu apa yang akan kalian jalani seumur hidup itu ya. Nah, itu satu ya. Kedua adalah jangan kalau dia berpikir oh saya pengen jadi dokter bedah, terus pandangannya langsung ditutup itu, saya cuma mau jadi dokter bedah saja, saya nggak mau jadi dokter yang lain, atau saya mau jadi dokter penyakit dalam gitu, saya nggak mau jadi dokter yang lain, karena kita nggak tahu bagaimana jalan hidup kita nantinya seperti apa. Iya, kalau nanti ujian keterima, kalau saya nggak keterima ya kita harus membuka diri untuk pintu-pintu lain ya. Jadi kalau bisa ya punya beberapa pilihan, oh saya suka ini gitu. Jadi kalau saya nggak bisa yang ini ya setidaknya punya plan B, ada punya plan E sama punya plan B. Tapi yang jelas yang utamanya tentu impian utamanya dulu, misalnya pengen jadi dokter apa seperti itu ya. Jadi satu, didekati, kemudian kalian lihat, perhatikan bagaimana kehidupannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ya harus selalu punya backup plan seperti itu. Wah, mungkin sudah menjawab belum nih Mas Ilham, atau ada pertanyaan lain seputar tips-tipsnya nih? Oke, sudah menjawab ya Mas Nares Ilham? Oke, ini wow banyak banget nih ya. Terima kasih dok. Oke, sama-sama Mas. Sama-sama. Oh sudah. Oke Mas Nares. Mungkin lebih ditekankan lagi dok, saya ingin bertanya nih untuk memperdalam. Tadi kan sudah dipaparkan terkait tips and triknya, mulai dari preklinik, koas, sampai tadi malah internship juga dibahas tadi, cara-cara untuk survival gitu ya. Ya. Kemudian nih, oke. Teman-teman bisa langsung bertanya ya. Ini kesempatan yang bagus loh, karena ada alumni terbaik dari FK Undip nih. Nggak terbaik lah. Oke, mungkin bisa diceritakan dokter, dokter apa setelah dokter ini menghadapi lika-likunya nih selama masa sebagai preklinik. Maaf, bisa diulangin gimana? Ini pandangan dari anak PJB kalau kuliah di FK. Saya tanya nih dok. Sorry keputus, tadi agak keputus, maaf gimana? Oke, saya ulangi ya dok. Ya. Pandangan dari anak PJB kalau kuliah di FK. Anak PJB? Ya nggak ada masalah, ya boleh aja, nggak ada masalah.
kan ada PJB kan bukan berarti menjadi halangan buat sekolah apapun ya, sekolah kedokteran atau sekolah yang lain, sekolah apapun ya. Karena PJB itu kan bukan penyakit yang tidak bisa diobati ya, bisa dioperasi. Kalau misalnya PJB-nya sudah dioperasi, sudah baik, sudah bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya, pasti bisa sekolah ya, sekolah kedokteran pun ya sama seperti sekolah lainnya gitu. Oke, bisa menjawab ya ini. Oke, ini ada pertanyaan lainnya? Jawab oleh Dokter Panji. Sambil menunggu ya. Ini yang bertanya-tanya langsung aja. Oke, dokter ambil BTKV di mana, Dok? Oke. Menarik nih. Jadi saya lulus di FK Undip itu tahun 2008. Kemudian saya kerja di Jakarta. Sembari di Jakarta saya daftar di PPDS ya, daftar PPDS. Dulu saya daftar PPDS itu saya memang dari awal kan memang saya pengen di BTKV. Jadi saya daftar BTKV itu dulu saya daftar di 2 tempat. Saya daftar di UI sama satu lagi saya daftar di Münster Jerman ya. Pada saat itu saya udah keterima di Münster Jerman. Saya sambil magang di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ya. Di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saya udah mau berangkat di Münster Jerman. Kemudian saya tanya sama konsulen saya di Harapan Kita, kira-kira bagaimana pandangannya untuk saya kuliah di sana atau di Jakarta, karena yang di Jakarta waktu itu di Arkit pada saat itu kuliah buat BTKV hanya ada di Jakarta dan di Surabaya ya, di Jakarta dan Surabaya. Saya milih di Jakarta karena ya tentunya lebih dekat dengan keluarga, karena saya keluarga saya di Jakarta. Kemudian dikatakan ya kalau kamu mau kerja di Indonesia ya lebih baik ambil BTKV di Indonesia, karena pendidikan kita nggak kalah kok dengan di luar negeri seperti itu. Kalau kamu mau ngambil di luar ya baiknya nggak balik ke Indonesia, karena kalau di Indonesia tentunya penerapannya akan lebih sulit seperti itu, harus adaptasi lagi seperti itu. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk melanjutkan untuk ujian-ujian di Jakarta, dan alhamdulillah keterima di Jakarta ya. Akhirnya saya sekolah di BTKV FKUI ya. Saya itu mulai sekolah tahun 2010, lulus tahun 2015. Kemudian saya kerja dulu di rumah sakit swasta. Akhirnya tahun 2016 saya mulai bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian saya jadi staf pengajar di Departemen Bedah Divisi BTKV FKUI. Kemudian tahun 2018 saya fellow bedah jantung anak di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian tahun 2019 saya fellowship lagi bedah jantung anak di Taiwan, di National Taiwan University Hospital sampai 2020 selesai. Kemudian saya kembali ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan mengabdi di Harapan Kita sampai sekarang seperti itu. Wow, Masya Allah, ini sangat panjang sekali perjalanan dokter ya sampai di titik ini. Oke, dari sekian perjalanan yang dokter ini jalani sampai saat ini, terutama di BTKV ya dokter, apa sih mungkin bisa dibagikan pengalaman kerjanya dokter? Mungkin lika-likunya, terus ada gongnya mungkin ya, ada yang bikin gong gitu, bisa diceritakan dokter? Ya, jadi kalau di saya ini sekarang ini kan di bedah jantung anak ya, saya subspesialistiknya di bedah jantung anak. Jadi kalau ada teman-teman sejawat, mahasiswa yang ingin belajar jadi BTKV,
kita masih butuh banyak dokter BTKV ya. Di Indonesia ini baru ada sekitar 250 dokter BTKV ya. Untuk dokter bedah jantung anak itu baru ada sekitar 18 orang ya, untuk menangani sekitar 270 juta rakyat Indonesia ya. Setiap tahun itu diperkirakan ada 40.000 kasus baru untuk penyakit jantung bawaan ya. Dari 40.000 itu yang baru bisa tertangani ya, deteksi itu mungkin sekitar 20.000 ya. Jadi 20.000 lagi ya tuh, karena kita kan negara kepulauan ya, banyak yang tinggal di pulau-pulau yang jauh dari pusat kota, dari pusat negara. Itu banyak anak-anak yang lahir dengan penyakit jantung bawaan dan tidak terdeteksi. Kemudian dari 20.000 yang terdeteksi itu yang bisa tertangani untuk dilakukan pembedahan itu dalam per tahunnya itu baru 4.000 ya. Jadi 16.000 anak ya belum bisa dilakukan operasi ya. Apa yang dilakukan ya, mereka nunggu ya. Nunggunya apa? Nunggu tahun depannya. Ada yang menunggu sampai dia meninggal seperti itu. Jadi teman-teman yang masih ingin untuk menjadi dokter BTKV, punya cita-cita jadi dokter BTKV, apalagi pengen jadi dokter bedah jantung anak, kita sangat welcome. Silahkan untuk belajar, masih banyak itunya, lahan kerjanya masih banyak, karena ya kita negara yang penduduknya besar dan kebutuhan itu pasti ada seperti itu. Wow, nih tuh bagi kawan-kawan bedah jantung anak pediatrik nih sangat terbuka dan masih kurang, hanya 18 di Indonesia, hanya 18 kawan-kawan. Nih buat sobat sehat, terutama calon-calon dokter spesialis BTKV dan akan mengambil subspesialis ke pediatrik, bedah jantung pediatrik, bisa langsung ya, karena ini sangat dibutuhkan sekali di Indonesia seperti itu. Kawan-kawan di sini ada yang ingin bertanya kembali? Kalau nih, saya izin bertanya dokter. Ya. Wah, dokter yang sedikit tadi 18 yang subspesialisnya di jantung anak pediatrik, apa sih tantangan lainnya yang cukup kendala saat ini begitu? Ya, jadi BTKV itu ada 4 bagian besar ya. Ada bedah toraks. Bedah toraks itu pembedahan di paru ya, rongga dada, dinding dada seperti itu. Kemudian ada bedah jantung dewasa ya. Bedah jantung dewasa ya pembedahan pada jantung dewasa ya, operasi bypass, operasi ganti katup. Kemudian ada bedah vaskular. Bedah vaskular itu ya operasi pada pembuluh darah ya, pembuluh varises atau bikin simino seperti itu. Ada bedah jantung anak. Nah, dari 4 bidang besar itu bedah jantung anak itu adalah bidang yang memang untuk dilakukan operasinya butuh dukungan dari banyak pihak ya. Banyak pihak itu bagaimana? Misalnya kita operasi simino atau operasi varises, itu ada dokter anestesi, ada kamar operasi, ada perawat kamar bedah, itu bisa dikerjakan. Tapi operasi jantung, terutama operasi jantung anak, itu dokter yang menangani harus khusus ya. Dokter anestesi jantungnya harus dokter anestesi jantung yang khusus ya. Kemudian ICU-nya, dokter ICU-nya juga dokter yang khusus, dokter anak yang khusus. Jadi tidak banyak rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan tersebut. Nah, karena tidak banyak ya, sehingga memang jarang yang tertarik untuk mengambil ke situ karena tidak banyak rumah sakit yang bisa mengerjakan. Tapi ini seperti mana duluan, telur duluan atau ayam duluan?
mau jadi dokternya dulu kemudian mengembangkan atau menunggu nanti rumah sakit bikin baru nanti kita sekolah gitu. Karena rumah sakit tentunya kalau bikin fasilitas bedah jantung anak misalnya, tapi nggak ada dokternya kan rumah sakitnya rugi ya. Tapi kalau misalnya dokternya duluan, justru semestinya ya kita sekolah jadi dokter bedah jantung anak, kemudian kita kembangkan, kita ajak teman-teman lain ya, dokter anak, dokter anestesi, ya, kemudian dokter jantung untuk belajar mengenai kelainan penyakit jantung anak, penyakit jantung bawaan, sehingga dengan kita maju bersama, berkembang bersama, fasilitas pelayanan bedah jantung anak bisa terlaksana seperti itu. Jadi terkadang yang jadi kendala, kenapa sih dokter yang di jantung anak ini hanya sedikit ya? Memang seperti itu. Jadi di negara kita ini masih banyak perhitungannya hanya dari untung rugi ya. Jadi rumah sakit itu banyak yang nggak mau mengembangkan karena takut rugi. Udah dikembangin tapi dokternya nggak ada ya. Jadinya terus dokter juga mau belajar gitu ya, fasilitasnya nggak ada, jadi mana ayam duluan atau telur duluan, kira-kira seperti itu kira-kira gambarannya. Kita lanjut ya dokter ya. Ya. Ini ada 2 pertanyaan, namun saya bacakan yang ini agaknya mendekati dari pembahasan sebelumnya dulu, nanti baru kita tarik lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini, kalau ada lesi prakanker di paru membutuhkan dokter BTKV atau bedah? Lesi prakanker membutuhkan dokter BTKV atau? Ada lesi prakanker di paru membutuhkan BTKV atau bedah onkologi? Kalau di paru biasanya dengan dokter BTKV. Jadi dokter onkologi itu selama kalau kankernya di daerah paru, ya di paru atau di area jantung itu biasanya dengan dokter BTKV. Dokter onkologi biasanya di ekstra dari rongga toraks, misalnya di dinding dada gitu ya, misalnya di soft tissue seperti itu, atau di KGB ya, KGB itu bisa dengan dokter onkologi. Tapi kalau di dalam rongga toraks itu biasanya konsultasinya dengan dokter bedah toraks seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Mas Dafon ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kita akan menarik ke belakang lagi dokter, karena ini pertanyaan flashback lagi dokter. Dokter Panji, dulu kenapa milih kuliah kedokterannya di FK Undip? Mungkin bisa jadi motivasi untuk daftar di FK Undip dok. Oke, ini berarti yang nanya berarti belum di FK Undip. Nah, belum tahu ini. Ya, jadi pada saat itu memang saya banyak pilihan ini ya, banyak pilihan negeri ya, negeri itu banyak. Jadi FKUD itu salah satu universitas yang passing grade-nya cukup baik ya, menghasilkan banyak dokter-dokter yang baik ya pada saat itu. Dan pada saat itu saya lupa ya peringkatnya pada saat saya mendaftar itu seperti apa. Jadi memang kita kan semua kalau misalnya mendaftar universitas kita juga perlu punya strategi ya. Kita harus bisa menilai diri kita seperti apa. Memang kita punya harapan kita bisa sekolah di pengen di fakultas yang passing grade-nya seperti apa, Tapi kita juga bisa menilai apa kemampuan kita seperti apa ya, seperti apa misalnya kita ujian kita selama ini ya, kita nilai kita seberapa ya. Nah, memang FK Undip itu termasuk fakultas yang pada saat itu passing grade-nya cukup baik ya. Cukup baik di kota Semarang, di ibu kota Jawa Tengah ya. Dan kotanya nyaman ya. Mau ke pantai dekat, mau ke mana-mana dekat ya, mall ada ya. Waktu tahun 2002 masih sepi dulu ya, jalanan nggak ada macet. Kalau sekarang mungkin macet terus ya. Dulu Simpang 5 nggak pernah macet dulu ya. Dulu Masjid Baitur Rahman dulu di depannya tuh masih banyak angkringan. Jadi terus di Simpang 5 tuh banyak jual teh poci ya, tradisional ya. Jadi
cukup menyenangkan kotanya ya untuk apa namanya hidup tenang dibandingkan kalau misalnya kayak di Jakarta ya yang di mana-mana macet ya, di mana macet. Jadi mungkin itu sebagai salah satu pertimbangan seperti itu. Oke, jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk bersekolah, berkuliah di FK Undip. Ya. Bagus sekali ya. Ragu-ragu pokoknya. Sudah ada nih alumni yang sangat membanggakan pastinya untuk jadi contoh. Jadi nggak usah diragukan lagi FK Undip. Oke, lanjut ya dokter ya. Dok, izin bertanya dari adakah tips dalam menulis paper? Karena saat koas belum sempat dan punya cita-cita presentasi di acara ilmiah kedokteran. Mungkin bisa di-sharing dokter pengalamannya. Nulis paper. Yes. Nulis paper ya kuncinya harus banyak baca paper. Banyak baca paper, kemudian terus banyak bergaul ya, banyak bergaul. Artinya kalau buat pemula memang paling enak itu nulis paper tuh rame-rame ya, rame-rame. Kalau banyak bergaul kan teman-teman bisa, kita lebih ringan kita menulis paper ya. Saya dulu waktu nulis paper akhir dulu waktu di FK Undip dulu, saya rame-rame dulu saya bikin paper tentang susu ya, tentang susu murni di Semarang, kota Semarang. Jadi saya penelitian saya tentang mikrobiologi waktu itu saya keliling di kota Semarang naik sepeda pagi-pagi, ngambilin sampel susu dari penjual susu murni di seluruh Semarang, kemudian kita periksakan di mikrobiologi, kita bandingkan pagi hari, siang hari, malam hari, bagaimana profil dari bakterinya ya, seperti itu. Dan itu saya kerjakan rame-rame. Kalau kerjain sendiri ya bayangin gempornya naik sepeda ya, pada saat itu naik sepeda keliling Semarang. Kalau misalnya kalau sendiri ya nggak kekejar ya. Kalau rame-rame kan ada yang kemana, ada yang sepedaan kemana, ada yang sepedaan kemana gitu. Jadi untuk pemula sih baiknya sih ya banyak bergaul ya, intinya seperti itu ya. Satu, banyak baca, banyak bergaul, dan kerjain bareng-bareng seperti itu ya. Nah, yang ditekankan bergaul dengan ya betul. Satu sih. Oke, ini sudah menjawab ya Kak Nares Ilham. Oke. Intinya harus banyak-banyak main pokoknya ya dok ya. Ya betul. Healing, harus banyak healing. Kalau kata anak Gen Z mah ini ya dok, harus satu circle gitu ya, harus masuk. Ya, main ke Bandungan. Bandungan masih ada nggak tuh Bandungan? Apa ya? Kemah Bakti itu masih ada, Kemah Bakti. Kemah Bakti? Udah nggak ada ya? Dulu itu selalu ada Kemah Bakti, jadi yang panitianya tuh kakak kelas, terus kita ke kemah ke area Bandungan sih seringnya, naik tronton tuh. Maladika, pecinta alam Maladika. Nah, tapi kalau Maladika kan satu ini aja, satu organisasi aja. Nah, ini kita rame-rame semua, satu angkatan berangkat seperti itu. Atau mungkin udah nggak ada kali ya sekarang. Dulu sih kita selalu jadi mempererat hubungan dengan kakak kelas, dengan adik kelas seperti itu, dan teman-teman seangkatan. Oke. Lanjut ya, pertanyaannya nih dokter di kolom komentar. Berapa biaya dikeluarkan untuk sekolah spesialis BTKV dok? Buat perkiraan aja. Nah, saya nggak tahu ya, masih relate nggak dengan zaman sekarang ya. Cuman dulu sih saya masih affordable ya, masih masuk akal dulu. Dulu saya kuliah S1 aja dulu saya SPP itu cuma 450.000 dulu. SPP 450.000. Kalau pada saat PPDS itu saya masuk tahun 2010 sampai 2015 itu uang masuknya itu 15 juta ya, di UI itu dulu 15 juta, SPP-nya 5 juta per semester. Biaya-biaya tambahan mungkin ya biaya apa ya? Paling pada saat penelitian akhir paper ya, saya kalau nggak salah waktu itu keluar
sekitar 20 juta apa ya kalau nggak salah ya untuk penelitian akhir ya, karena saya penelitian akhirnya dengan menggunakan tikus waktu itu dengan di sampel di patologi anatomi. Tapi misal untuk yang beasiswa gitu ya, beasiswa kan sekarang banyak ya, LPDP ya, terus misalnya kalian dari kedinasan ya, misalnya kalian kerja dulu di rumah sakit ya, itu banyak. Dan terutama kalau misalnya kedinasan itu biasanya diutamakan, misalnya kiriman dari daerah gitu ya, itu belajar ke PPDS itu lebih diutamakan. Ya kurang lebih gitu. Udah menjawab ya. Soalnya ini komparasinya beda tahun ya dokter ya, beda tahun. Dokter sekali gitu, jadi tidak valid gitu kalau dikomparasikan dengan sekarang. Oke, dari Kak Selma Mumtaza, anak saya pasien TOF Dokter Panji. Semoga mengikuti jejak Dokter Panji. Amin. Amin. Pekalongan lagi musim durian dok, nggak pengen lagi. Wah ya, ini lagi musim durian ya dok. Oke. Wah ini. Halo dokter, apakah masih di dalam sambungan? Halo. Oke. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Suaranya kedengaran dokter, cuman kameranya kelihatannya nggak nyala ya dokter ya? Gimana caranya ya? Atau mungkin sinyalnya ya dokter? Oke. Halo dok. Halo. Oke. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran dokter. Tapi videonya enggak ya? Iya, videonya enggak. Di sini gimana caranya ya? Saya nggak ada pikiran apa nih, tiba-tiba berhenti sendiri. Oh, izin dokter, mungkin dimatikan dulu kameranya, maksudnya di itu pencet. Terus nanti mungkin. Aduh, nggak ada pencetannya ya. Masih belum ya dokter. Cuman kita lanjut saja mungkin ya. Halo. Oke, mungkin saya lanjut saja ya dokter ya. Ya. Dijelaskan ya di situ. Ya. Oke. Mungkin ini terakhir karena waktunya kita kan tadi sudah kontak-kontak sudah sampai 1 jam ya dokter ya. Ya. Terakhir nih dokter, apa nih pesan untuk mahasiswa yang sedang berjuang nih untuk mengikuti jejak dokter hingga ke spesialis PTKP? Ya. Jadi kan ya closing statementnya dari dokter. Ya, yang jelas kalau closing statement ya, pesan saya sih tentunya ya sekolah kedokteran itu berat ya, dan perjalanannya panjang ya. Dokter itu kan belajar seumur hidup ya, jadi jangan diforsir belajar terus ya, jadi dibagi waktunya. Belajar tentunya utama, kedua tetap bersosialisasi dengan cara apa? Berorganisasi, berhubungan baik dengan teman-teman, kakak kelas, adik kelas, karena itu yang nanti akan membantu kita membuka pintu-pintu baru, pintu-pintu kesempatan untuk melanjutkan karir kita dalam berkarir nanti, dalam kedokteran nanti ya. Tentunya nanti kalau karirnya terbuka ya, kemampuan akademik kita yang nanti akan menjawab pintu-pintu yang terbuka tadi. Jadi itu seperti dua mata koin ya. Satu, belajarnya penting,
bersosialisasinya juga penting ya, seperti itu. Mungkin closing statement saya seperti itu mungkin. Oke, baik dokter. Tidak terasa kita sudah berbincang sangat banyak ya dokter. Oh, ini kita bacain beberapa aja nih dokter ya, yang saling masuk ini. Ya. Dok, kalau dokter gizi di Harkit itu memang khusus jantung atau dokter gizi yang general ya? Kalau dokter gizi di Harkit memang khusus jantung, dokter gizi yang general aja. Di harapan kita ya, pasiennya pasien jantung ya, dokter gizinya juga menangani pasien-pasien yang jantung, tidak menangani pasien-pasien yang non jantung, karena kan rumah sakitnya rumah sakit jantung. Tapi tentunya ya kalau ditanya beliau bisa nggak menangani pasien yang non jantung, ya beliau juga bisa menangani pasien-pasien yang non jantung. Tapi di harapan kita tentunya beliau hanya menangani pasien-pasien yang pasien jantung saja, seperti itu. Oke, baik. Semoga pertanyaan dari Mbak Kotrul ini dapat terjawab ya. Oke, dokter, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih yang ada pertanyaan lanjutan, ini apakah bisa bertanya ke dokter langsung? Boleh, nanti DM aja ke Instagram boleh. Oke, jadi sobat sehat di sini yang mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi kepada dokter Panji bisa langsung saja DM ke IG-nya dokter Panji. Oke, sudah. Wah, nggak terasa ya, perbincangan kita sudah cukup banyak. Oke, terima kasih banyak dokter. Cukup banyak, cukup memberikan insight-insight bagi para calon-calon dokter dan juga yang akan menghadapi internship dan akan mengambil spesialis DTKV. Oke, terima kasih dokter Panji. Bermanfaat ya. Ya, terima kasih atas sharingnya yang sangat inspiratif. Semoga perbincangan pada malam hari ini bisa menjadi penguat bagi teman-teman mahasiswa FK Undip bahwa proses panjang di kampus ini benar-benar bisa mengantarkan kita pada mimpi, asalkan dijalani dengan niat keberanian. Terima kasih juga untuk para sobat sehat yang sudah menyaksikan live IG malam hari ini. Ya, terima kasih Dokter Panji. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Ya, saya Mariam Saliza Rahman. Sampai jumpa di bincang-bincang talk show Ika Medika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.